Kadang-kala kalau Natalan kan, misalnya Gus Dur nelfon gue tuh, selamat Natal ya, Rob. Gue bilang, Gus Dur saya tidak serius, religius saya tuh. Saya juga nggak serius ngucapinnya. Jadi enak-enak aja. Kalau sekarang kan udah jadi problem tuh. Gitu. Gue ngomongin kitab suci fiksi aja masih ada berkasnya di polisi sampai sekarang nggak dicabut-cabut. Gus Dur jelas dikenang sebagai sosok yang dengan nekat dan mengambil risiko untuk mengucapkan keyakinannya itu kemajemukan pluralisme itu. Gus Dur meninggalkan kesetaraan, pluralisme, bercanda segala macam. Semuanya bangga pula. Lu emang jalan pikirnya lu emang bebas ya? Lu Iya, itu manusia merdeka namanya. Gus Dur juga gitu kan? Gus Dur super bebas lah dia. Super bebas dia, benar. Mungkin karena dia udah ma'rifat, kita kan belum. Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Untuk itu kita undang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk tampil di Kikendi menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi. Termasuk apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Loh. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu aja kok repot. Oh ya, kalau gitu mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus. Loh, siapa ya aja bisa. Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Nggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain.
Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya dan antara benar dan salah. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut? Tanya dia, jangan tanya saya dah. Perjalanan Anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu. Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya di raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, Selain sesepuh saya itu ini kan, orang pesantren disuruh nurut orang tua. itu nggak bisa ditawar itu Gus ya? Nggak bisa ditawar. 5 orang itu, saya nggak sebut namanya. Who knows that the orders to do this, to do that, came from, you see, within our forces, not from the culprits, from the fundamentalist people. Tokoh dunia pun punya kesan terhadap Gus Dur. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyebut Gus Dur sebagai seorang patriot yang berjuang untuk Indonesia dan Islam. Begitupun dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menganggap Gus Dur sebagai tokoh penting dalam transisi demokrasi di Indonesia dan akan selalu dikenang atas komitmennya terhadap prinsip demokrasi, politik inklusif, dan toleransi beragama. Gus Dur
memiliki peninggalan yang berkesan. Salah satunya menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Tak heran jika Gus Dur begitu dielulukan masyarakat Tionghoa. Ada yang mengatakan orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka. Saya bilang ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur. Mantap saja semuanya nyoblos. Peganglah ini. Kalau omongan orang tolol nggak usah didengarkan, betul? Masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI Ya, dan keluarganya. terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan Yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa Monas segala macam, tahun berapa itu, awal-awal masih zaman SBY memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tukar tambah dengan Ahok tuh di dalam politik 2 tahun lalu tuh. Pertama begini, dia bawa ini surat nih dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Dia datang ke PBNU, ke Kiai Haji Hashim Muzadi. Pak Kiai, ini ada surat 157 tanda tangan Kiai Jawa Timur untuk memprotes Gus Dur dengan pernyataannya bahwa Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Akhirnya apa kata Kiai Hashim Muzadi? Tolong ini surat kalian sampaikan aja langsung ke Gus Dur. Saya nggak berani sampai. Akhirnya mereka datang Ki Ma'ruf Amin. Ki Ma'ruf Amin kan salah satu pimpinan NU juga. Pak Kiai, ini tolong disampaikan ke Gus Dur. Kata Ki Ma'ruf Amin, bagaimana saya mau sampaikan? Wong saya juga nggak cocok sama Gus Dur. Kan berseberangan. Akhirnya ini bingung nih Kiai Jawa Timur. Ini mau nyampeinnya bagaimana? Datang kemari. Mereka telepon ke sana, Kiai-Kiai di sana bilang, udah kalau gitu datang aja ke Habib Rizik. Datang kemari, begitu anak baca, anak bawa itu kiainya, anak anterin ke Gus Dur. Anak anterin, anak datang ketemu Gus Dur. Gus, ini ada tamu, namanya Kiai Haji Lutfi Baksori Alwi, satu lagi Habib Abdurrahman, mereka dari Jawa Timur bawa surat. Ini surat dari Kiai-Kiai Jawa Timur.
Akhirnya dia panggil orangnya, suruh bacain, dibacain. Isinya, Saudara Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kami ulama-ulama Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur memprotes keras pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling porno di dunia. Kami minta Anda bertobat dan mencabut ucapan tersebut. Kalau tidak, kami akan proses secara hukum. Itu bunyinya. Yang tanda tangan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Abdullah Sahal Bangkalan, kemudian Kiai Haji Mas Subadar. Ini kiai semua, pokoknya kiai-kiai top Jawa Timur. Anda bawain. Wah, ngamuk Gus Dur. Goblok mega, ini kiai tidak tahu apa-apa. Anda diam hanya di depannya. Ini kiai yang dari Jawa Timur. Dia ngomong macam-macam, dia bilang, Habib Rizik masih ada gak? Anda bilang, Ana ada di depan Anda, Ibu. Anda bilang, Ana masih ada di depan antum. Ana tidak mau ikut campur. Ini urusan antum dengan kiai NU. Nah, terus Ana bilang, nah tapi antara antum dan Ana, kita banyak perbedaan. Kita ini banyak beda pendapat. Nah, bukan sekarang tempatnya. Kalau antum mau ketemu, antum siapin waktu, hari, jam, kapan, Ana siap datang ke antum. Antum boleh ngomong 2-3 jam Ana dengerin, tapi Ana ngomong 2-3 jam juga ente dengerin. Akhirnya dia pilih, Ana setuju sama Habib Rizik, dia selamat Ana. Kita ketemu, nanti kita dialog. Nah, sekarang ini urusan ente sama Kiai NU nih. Saya bayangin misalnya, kalau di Monas ada spanduk kecil aja, bunyinya misalnya 2019 Jokowi Habib Rizik, nggak ada nih ribut-ribut. Karena fungsional kan, ruang politik kita yang kita sebut bebas itu sebetulnya isinya adalah transaksi jangka pendek antara dendam dengan dendam. Akhirnya orang masuk di dalam duel kesolehan. Lebih soleh siapa? Yang ada di Monas atau yang tidak ada di Monas? Negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam. Sebutkan itu sebagai fakta tuh. Tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi. Bisa nggak itu diwujudkan? Oh, itu soal pertandingan politik. Lain lagi soalnya tuh. 30 kali lipat ada di Monas. Tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan, itu tetap sebagai fantasi itu. 2 orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah jadi kekuatan politik, ya berubahlah negara ini. Karena kita memilih kedaulatan rakyat, final itu. Tetapi memori kita sebagai manusia budaya tidak mungkin dihentikan dengan dalil konstitusi itu. Toh, seharusnya ada semacam public address dari presiden. Akibatnya seluruh peristilahan publik dilecehkan dengan tuduhan-tuduhan ideologis. Kalau saya bilang saya seorang liberal, orang akan bilang Anda nggak bertuhan ya. Lo istilah liberal itu nggak ada urusan dengan bertuhan tidak bertuhan. Kalau saya bilang saya seorang sekuler, berarti Anda ateis. Seorang sekuler adalah orang yang bisa sangat bertuhan karena dia bisa bedain antara niat masuk surga dan berbuat baik di dunia itu. Tapi karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen, maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak terjadi. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. 300.000 orang Mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita
Ngelihatnya dari situ. Nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan